Oke, untuk sepak bola kembali lagi barengan Aziz di ruang diskusi, dan hari ini Aziz bersama salah satu pelatih yang sudah mungkin sudah tidak asing lagi Bang, di tim nasional Indonesia. Jadi usia muda, kemudian sekarang sudah mulai kembali di timnas U22. Langsung aja kita sapa Coach Indra Sapri. Coach, ya. Apa kabar Coach? Baik, alhamdulillah. Baik Coach ya. Tampak lebih semangat sekali hari ini Coach. Alhamdulillah. Coach, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit Coach mengenai timnas U22 dan juga mengenai karir Coach di persepak bolaan Indonesia. Pertama Coach, aku pengen tanya sebenarnya Coach, apa sih, kan Coach kan sini udah kemarin di U19 sukses, bahkan kemudian sekarang di U22 naik level lah istilahnya. Nah Coach sendiri tanggapannya seperti apa sih Coach kenaikan ini Coach, maksudnya sekarang menangani U22 dari dulu 19 sekarang ke U22? Ya, pertama tentu saya pribadi bersyukur ya apa yang saya dapat hari ini, tetapi kan tidak mudah ya. Saya mulai dari, kalau nggak salah, dari tim nasional U12, U16, U17, U18, U19 2 periode, dan alhamdulillah sekarang U22. Nah, saya pikir ini suatu proses yang panjang sampai saya di U22. Oleh sebab itu akan saya jadikan pengalaman saya, proses saya yang panjang tersebut untuk menangani tim nasional U22 lebih baik. Tantangan sendiri apa sih Coach yang ada di U22? Mungkin kan sangat berbeda Coach, di 12, 16 kemudian di 22 gitu. Tantangannya tentu satu hal yang berbeda, satu dari sisi materi pemain. Kalau pemain di usia 16, usia 19 kebanyakan saya dulu mencari dari, saya belusukan ke daerah-daerah, tetapi sekarang di U22 hampir semua pemain yang kita panggil itu adalah pemain-pemain yang sudah berkiprah di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Jadi untuk scouting jauh lebih gampang. Dan yang kedua tentu strategi TC-nya ya tentu akan berbeda. Kalau di usia muda karena kompetisinya yang belum ada, pemain belum bermain di klub, tentu perlu TC yang lebih panjang. Nah, oleh sebab itu di tim nasional U22, U23 ini tentu TC-nya akan menyesuaikan dengan jadwal klub di Liga nanti. Coach, yang membedakan ketika melatih usia di bawah U19 tadi 12 gitu dengan U22 apa sih Coach cara melatihnya gitu Coach? Kalau dari teknis kepelatihan nggak berbeda ya, termasuk periodisasi persiapan ya nggak akan berbeda. Tentu yang berbeda adalah penanganan non teknis dan juga dinamikanya berbeda. Terus pemain-pemain berasal dari klub dan dia pasti akan bermain di klub saat kompetisi. Nah itu yang akan nanti membedakan bagaimana kita mendesain TC untuk tim nasional. Kalau melihat squad sekarang yang ada nih Coach ya, ini kan banyak juga nama-nama yang mungkin sudah terpantau sama Coach dulu ketika di U19. Ada juga nama-nama baru yang muncul di Liga. Kalau Coach melihat squad sekarang gimana sih Coach? Talenta-talenta yang ada di U22 sekarang? Ya, ini kan gabungan dari pemain-pemain yang muncul dari usia 16, usia 17, 18, 19, dan sekarang U22. Dan materi yang ada sekarang itu sumbernya dan cara regulasi adalah kelahiran 97. Dan banyak pemain-pemain yang berasal dari U19 yang kemarin, yang ikut Piala Asia kemarin, dan pemain-pemain Asian Games, dan pemain-pemain SEA Games yang masih bisa secara regulasi. Coach, ini aku punya pertanyaan juga. Aku melihat Coach ketika muncul dulu terus kemudian sampai sekarang itu ada budaya baru yang diciptakan oleh Coach di tim nasional Indonesia. Saya melihat para pemain sangat hormat sekali dengan jajaran pelatih, bukan hanya kepada Coach gitu ya. Dengan ketika dia selalu bersalaman, cium tangan banget. Nah ini saya melihat budaya yang unik gitu. Kalau Coach sebenarnya awal mula membentuk itu gimana sih Coach? Ya bagi saya sepak bola itu kan tidak hanya bicara pertandingan yang kalah dan menang itu, tapi sepak bola bagi saya adalah bagaimana kita melihatkan kebersamaan, bagaimana kita melihatkan kultur bangsa kita, bagaimana sepak bola bisa mempersatukan kita. Oleh sebab itu kultur Indonesia ya, adat budaya Indonesia, apalagi pemain-pemain ini berasal dari Sabang sampai Merauke, yang itu yang kita sakukan. Dan Indonesia terkenal dengan keramahannya, Indonesia terkenal dengan sopan santunnya, dan itu harus tercermin dari tim nasional. Makanya saya bicara ke pemain, kalian adalah duta bangsa, ya, di samping duta sepak bola tapi duta bangsa. Dan itu banyak pertanyaan. Contoh waktu kita main di Korea kemarin, ada pertanyaan dari beberapa wasit di sana, kenapa kok
pemain-pemain tim nasional Indonesia begitu ramah dan mencium tangan wasit dan lain sebagainya. Saya bilang ya itulah bangsa Indonesia. Nah, itu yang ingin ditonjolkan oleh coach. Ya, jadi sepak bola tidak hanya bicara kalah dan menang, tapi sepak bola juga bisa menunjukkan nilai-nilai lain di dalamnya. Selain itu coach, ini banyak sekali yang menilai kalau coach itu salah satu pelatih yang berhasil melahirkan pemain-pemain muda yang akhirnya sekarang menjadi pemain terkenal. Bahkan salah satunya Evan Dimas yang muncul jadi harapan bangsa Indonesia. Kemudian juga ada Egy yang sekarang berkarir di luar negeri. Kalau sebenarnya awal mulai coach di benak coach, apakah pemain-pemain Indo terlihat dari awal gitu coach ketika coach melatih mereka-mereka ini, dan seperti apa sih pemain-pemain yang bisa muncul seperti itu? Ya. Jadi sebenarnya yang perlu diberi penghargaan itu bukan saya. Jadi adalah pelatih-pelatih dari mulai SSB yang mulai dari usia 6-12 tahun. Saya sebenarnya orang yang mempopulerkan mereka gitu ya. Jadi yang berjasa itu sebenarnya adalah tentu kedua orang tua dia, pelatih dia yang dari usia muda. Makanya saya selalu bilang kepada pemain, jangan lupa dengan pelatih mereka di saat mereka muda. Jadi talenta-talenta Indonesia hampir kita semua sepakat dari Sabang sampai Merauke sangat banyak. Oleh sebab itu butuh ya komitmen kita dari federasi untuk membina pemain-pemain yang lebih baik. Coach, menarik di tahun-tahun ini coach ya, banyak pemain-pemain muda bahkan bekas anak buah coach juga nih ya, didikan coach itu udah mulai membuka peluangnya bermain di klub-klub luar negeri gitu coach, salah satunya Eropa ataupun di Asia Tenggara. Ya. Kalau coach melihat fenomena ini gimana coach? Memang saya punya keinginan ya, dan ini suatu hal yang positif. Kalau Indonesia nanti ke depan ingin kuat sepak bolanya, tim nasionalnya ingin kuat, para pemain Indonesia harus banyak bermain di liga-liga Eropa, tetapi sendiri, jangan rame-rame ya. Jadi contoh Egy main di Polandia, nanti Osvaldo Hai main di Spanyol. Dengan dia berkiprah di luar negeri secara individu, dengan sendirinya dia akan pasti lifestyle-nya dia ya, sikap-sikap profesionalnya akan dengan sendirinya mengikuti lifestyle atau sikap-sikap profesional pemain-pemain di Eropa. Tetapi kalau kita misalnya ramai-ramai ya, di situ tentu akan ketemu dengan orang yang sama ya, kultur akan berkembang, kultur-kultur kita, kultur-kultur sepak bola, lifestyle sepak bola yang cara kita. Kita pingin ada transfer ilmu, transfer budaya sepak bola mereka kepada kita. Dan saya yakin semakin banyak pemain-pemain Indonesia bermain di Liga Eropa, tim nasional kita akan semakin kuat. Berarti sangat mendukung sekali coach ya? Ya, maka perlu kita menyiapkan generasi-generasi baru dari usia dini yang lebih baik dan lebih berkualitas, yang mempunyai daya saing di Eropa. Tapi kalau menurut coach sendiri masih banyak nggak sih yang layak untuk main di Eropa selain beberapa nama yang sudah menandatangani atau bermain di klub? Sangat banyak ya, saya sangat banyak, bahkan ya ada beberapa nama. Ya, ada beberapa nama yang saya pikir pantas dia bermain di Eropa. Ya. Terakhir coach, ini mengenai pribadi coach. Ini kan coach berkarir sudah dari tadi sudah kita bilang dari bawah kemudian sampai ke timnas 19 dan U22 sekarang kan. Ya. Kita bilang ada nggak sih coach target tersendiri yang pengen belum dicapai dan ingin dicapai gitu coach di karir coach sendiri sebagai pelatih? Ya. Menangani timnas senior, membawa menjadi juara atau apa? Iya, saya udah bilang tadi, saya orang yang percaya dengan proses. Oleh sebab itu, mulai dari U12 sekarang di U22, proses U22 ini mudah-mudahan menjadi tangga saya untuk bisa ke level yang lebih tinggi. Berarti ada keinginan juga coach untuk melatih timnas senior? Oh pasti ya, pasti. Karena niat, mimpi, setiap manusia harus bermimpi menjadi yang lebih baik. Nah terakhir coach, satu lagi saya penasaran, kalau coach dipilih untuk melatih tim lokal Liga Indonesia selain Bali coach, klub apa coach kira-kira coach? Ini challenge aja sih coach. Saya sekarang lebih terpacu untuk melatih tim nasional. Tapi kalau memang saya pingin memilih klub, saya pikir satu kriterianya harus manajemen yang baik. Terus yang kedua harus memprioritaskan pemain-pemain lokal Indonesia. Oke coach, terima kasih banyak coach. Terakhir, makasih banyak atas waktunya. Oke mitra olahraga, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Coach Indra Safri. Kalau gitu sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.